Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu sehari-hari, yaitu saya akan berbagi menu sop ayam ya. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan di sini, yang pertama ya bumbunya. Ya, ini menggunakan bawang putih 3 siung atau kurang lebih 10 gram. Bawang merahnya 15 gram ya. Kalau mungkin bawang merahnya besar-besar kurang lebih 5 siungan kurang lebihnya. Kemudian di sini ya ada kayu manis ya, 1 batang kecil seperti ini. Kemudian di sini ada bunga lawang ya, bunga lawang atau biasa disebut juga dengan peka. Gunakan 1 aja karena kalau kebanyakan ini aromanya sangat menyengat ya. Kemudian sayurannya di sini menggunakan brokoli. Brokoli secukupnya aja sesuai selera. Di sini saya menggunakan 65 gram brokoli. Kemudian bawang bombay separuh ya. Kemudian di sini ada wortel, 2 buah wortel. Kemudian ini ada daun pre atau bawang pre, daun bawang pre. Kemudian seledri ya, daun seledri secukupnya saja. Ya. Kemudian nanti saya akan kombinasi dengan telur puyuh sesuai selera aja ya, karena ini sangat digemari atau disukai oleh anak-anak. Nah, di sini ayamnya 500 gram ayam ya. Kita gunakan juga ini bawang goreng ya. Bawang goreng di sini nanti akan dimasukkan pada proses masak yang terakhir supaya lebih sedap. Ini kentangnya 200 gram kentang ya. Kemudian di sini ada garam, kemudian kaldu bubuk, kemudian gula pasir, merica bubuk, dan juga saya menggunakan kapulaga ya. Kapulaga ini saya gunakan 2 biji saja. Kemudian di sini ada minyak goreng ya untuk menumisnya, dan tentunya air. Air ini saya gunakan kurang lebih 700 ml air. Oke, ini bahan-bahannya. Langsung saja kita memasaknya. Oke, yang pertama kita kupas dulu wortelnya dan nanti kita potong-potong ya. Kita kupas menggunakan filler ya. Oke, setelah kita kupas, kemudian wortel ini kita potong ya supaya lebih menarik. Kita buat suatu hiasan atau garnish ya. Ini saya akan membuat garnishnya atau hiasannya setengah lingkaran ya. Jadi wortel yang besar kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian kita kasih sayatan atau goresan atau motifnya ya. Seperti ini. Ini sesuai selera aja ya. Ini hanya contoh saja. Supaya apa? Supaya nanti masakannya lebih menarik ya. Karena ada sayurannya, ada motifnya atau ada hiasannya ya. Oke, seperti ini contoh saja, sesuai selera aja ya. Oke, nah ini sudah saya kasih guratan ya, kasih motif. Kemudian kita potong seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada motifnya ya. Tujuannya apa? Supaya masakan kita itu lebih menarik ya. Kita buat semuanya ya seperti ini. Maksudnya motifnya sesuai selera, tapi kita kasih hiasan. Oh ya, ini saya kasih suatu trik atau cara atau tip ya. Wortel ejong ini adalah wortelnya kecil ya, kecil. Kalau kita potong seperti ini
Ya, ini contoh saja. Ini hasilnya kecil ya, hasilnya kecil, kurang menarik ya, kurang menarik. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan wortel ini supaya kesannya atau potongannya lebih jadi besar. Jadi seperti ini, kita potong kurang lebih 5 cm ya, seperti ini. Kemudian setelah ini kita potong miring seperti ini ya, miring. Oke ya, seperti ini. Awalnya seperti ini ya, tidak kita potong ke sini karena nanti hasilnya kecil seperti ini, maka kita potong serong jadi seperti ini. Setelah ini kemudian ini kita garnish ya, atau kita hias, kita kasih motif. Nah, motifnya sesuai selera aja ya. Ini saya kasih contoh seperti ini. Oke, kemudian di sini juga dikasih juga, kemudian sini juga dikasih guratan atau goresan ya, supaya ini terbentuk suatu motif yang cantik ya. Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian kita potong ya. Oke, coba dilihat ya, hasilnya seperti ini ya, ada motifnya ya, jadi lebih menarik daripada kita potong seperti ini ya. Ini kecil, kita potong jadinya kecil ya. Kalau kita masak pun kurang menarik ya, kayak apa ya, mainan, potongnya kecil-kecil. Tapi kalau kita potong serong seperti ini tadi, hasilnya besar. Ini teknik untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ujung atau yang kecil wortelnya. Jadi wortel bisa kita maksimalkan, bisa kita masak semuanya, kesannya lebih besar. Oke, kita potong semuanya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya wortelnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian brungkulnya atau brokolinya kita potong, jangan terlalu kecil ya. Nah, seperti ini saja, kita belah jadi 2. Kemudian kurang lebih ukuran seperti ini ya, sudah cukup ya. Oke, sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ini kita kupas dulu kentangnya, nanti kita potong kotak-kotak ya. Oke ya, setelah kita kupas ya, kita rendam ya, tujuannya direndam di sini supaya tidak berubah warnanya. Kemudian kita potong ya, berbentuk dadu atau kotak-kotak ya. Oke, sudah selesai ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita potong juga ini seledri dan bawang prenya ya. Kita potong kasar saja. Ini supaya lebih sedap ya, dengan ditambahkan bawang pre dan seledri. Oke, sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay-nya. Di sini saya memasaknya yang simpel ya, yang mudah, yang simpel. Jadi tidak menggunakan bumbu halus ya. Kalau mau dihaluskan juga diperbolehkan, tapi di sini saya rajang, jadi masak yang lebih mudah dan simpel. Jadi bawang putihnya saya rajang seperti ini ya. Bawang merahnya juga ya, saya rajang. Bawang bombay juga sama, saya rajang kasar ya. Kita selesai ya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu juga. Oke, sudah siap semuanya. Setelah kita sisihkan semuanya, sudah kita prepare, sudah kita potong-potong semuanya.
Oke, setelah ini kita proses masak selanjutnya. Yang pertama ya, kita rebus air terlebih dahulu. Ini fungsinya untuk membersihkan ayam ya, kita blend ya. Kita rebus, jadi rebus sebentar saja. Jadi dalam posisi air mendidih. Nah, ini tujuannya supaya ayamnya bersih ya, dari darah-darah dan kotoran yang lainnya. Juga bau yang kurang sedap dari ayam akan bersih ya. Kita rebus seperti ini. Mendidih sekali, kemudian kita tiriskan, kita masukkan semuanya dulu. Oke, udah seperti ini ya, kita tunggu hingga mendidih sekali, kemudian kita buang airnya, kita tiriskan, baru kita masak. Oke, selanjutnya ya, kita tumis bumbunya. Kita masukkan minyak secukupnya ya, kurang lebih 1-2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita tunggu panas sebentar ya. Kemudian kita masukkan ini bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Sebenarnya bumbunya boleh dihaluskan ya sesuai selera saja, tetapi di sini saya memasaknya yang mudah, yang simple, jadi saya tumis semuanya ya. Kita tumis ya hingga keluar aromanya ya. Hingga keluar aromanya sangat penting sekali ya. Kalau menumis suatu bumbu itu benar-benar matang ya, keluar aromanya. Kemudian di sini masukkan juga, ini ada kayu manis, kemudian ada peka dan juga yaitu kapulaga ya, kapulaga. Oke, kita tumis hingga keluar aromanya ya. Setelah itu baru kita masukkan air putihnya. Sekali lagi ya, bumbunya boleh dihaluskan sesuai selera. Ini saya menggunakan atau memasak versi yang sangat simpel dan sangat mudah ya, sangat praktis sekali, yaitu tanpa dihaluskan. Oke, kita tunggu dulu hingga benar-benar keluar aromanya. Oke, ini udah harum ya. Kemudian kita masukkan air, ini 500 ml ya. Saya menggunakan air 700 ml. Ya, tadi 500 ml, kemudian kita tambahkan 200 ml ya. Ini jumlahnya 700 ml air. Oke, setelah ini kita tunggu hingga kemudian kita masukkan pertama kali di sini wortel ya, kita masukkan pertama kali karena wortel ini agak keras ya. Oke, wortel, kemudian kentang ya, kita buang airnya terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan kentangnya. Kemudian ini ada brokoli atau brungkol ya, boleh menggunakan kubis ya atau kol juga diperbolehkan ya, sesuai selera saja. Oke, kita masukkan pula di sini yaitu ayamnya ya. Kita masukkan semuanya dulu. Ini ayam udah bersih ya, sudah tidak ada kotorannya, darah-darahnya. Kita rebus hanya sebentar saja ya, supaya aroma dari ayam itu masih ada ya. Jadi ngerebusnya tadi yang pertama itu tidak boleh terlalu lama. Jadi sekali mendidih langsung kita ambil ya, kita tiriskan. Ini supaya apa? Supaya aroma ayamnya masih tetap ada. Oke, setelah ini kemudian kita masukkan ini telurnya ya. Terus sesuai selera aja ya. Kenapa saya menggunakan telur? Karena ini termasuk favorit anak saya ya. Oke, setelah ini kita masukkan bumbunya. Yang pertama kita masukkan kaldu bubuknya. Saya gunakan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian garamnya setengah sendok teh garam ya. Agak banyak dikit ya, ditambah sedikit. Kemudian gulanya saya gunakan 1 sendok teh gula, gunakan munjung ya. Kemudian mericanya sedikit aja, 1/4 saja ya. Oke, kemudian kita
ratakan. Ini sangat menarik sekali ya. Kuahnya juga tidak terlalu keruh ya. Jadi kenapa tidak saya haluskan, supaya kuahnya tetap agak bening ya, jadi nggak terlalu keruh banget, jadi lebih menarik. Dan juga tentunya saya menggunakan pekak di sini, kemudian atau bunga lawang ya, kemudian juga kapulaga dan kayu manis, saya lebih harum ya, aromanya lebih harum dan lebih sedap. Oke, kemudian kita masukkan di sini ya daun bawangnya, bawang prei dan juga seledrinya. Ini sangat menarik sekali, ada warna oranye dari wortel, kemudian putih dari telur, kemudian hijau dari sayuran, yaitu daun bawang dan seledrinya. Oke, yang terakhir kita masukkan bawang gorengnya. Ini menambah kenikmatan ya, lebih nikmat, lebih harum ya. Oke, seperti ini saja cukup. Jika dirasanya sudah cukup, asin, gurih dan manisnya sudah cukup, sayur sop ayam siap untuk dinikmati.